Duh, galau nih. Ngapain ya enaknya? Yuk, alternatif. Jadi begini. Ayo bangun dong. Oh iya. Bukan ini, belum iya. dong. Iya, baik. Aduh. Nah. Iya, kita lagi di podcast alternatif. Nah, sudah ada Bang Nizaru, ada Kak Rifki dan ada Kak Yogi. Ada Yogi. Enggak Bang Yogi dong. Kalau Yogi review Nizaru. Enak ya, bagus dia. Bagus ya. Yogi jadi kayak karena belakangnya kalian itu huruf vokal. Oh, Huruf vokal apa aja? huruf vokal apa aja? Apa aja sih? A. Apa ini? Oh, huruf vokal nggak tahu huruf vokal? A, I, U, E, U. Nah, Iya, ini kita hari ini mau sharing-sharing nih. sharing. Jadi S. sama S, ayo. Harus siap. Selera. H. Ya, macet pemirsa. Macet. H. Harusnya Terus A. ada di Terus R. Roadcast. Alternatif. I. Ikut yuk. N. Nih, kita akan bahas nih di sini. N. Apa G? Gak usah lama-lama, kita akan langsung mulai. Iya, sharing ya. Iya. Singkatannya luar biasa sekali ya. Tidak bisa disimpulkan. Iya. Baik. Nah, teman-teman semua, kita mau ngobrol nih. Mungkin teman-teman yang di rumah yang mungkin sekarang sudah remaja ya, remaja dan Remaji. nggak usah diremaji. Gak usah. Mau ngomong nih. Oh iya. Ya. Submit. Enggak. Ya, jadi teman-teman yang di rumah mungkin ini ya. Kok bisa sih gitu ya, Bang Nizar sekarang selesai kuliah terus punya keahlian, punya kemampuan gitu ya. Begitupun Kak Rifki dulu ngapain aja ketika masih SMP, SMA gitu, kok sekarang jadi desain grafis gitu ya. Padahal pendidikannya master olahraga gitu ya. Nah, iya. Dan di sini yang normal kayaknya Kak Yogi gitu ya. Waduh. Kita nggak normal Bang. Iya gitu ya. Baik. Nah, kita akan sharing-sharing. Dulu Kak Rifki waktu kecil dulu punya cita-cita nggak sih? Punya dong. Oh, punya. Bang Nizar punya cita-cita? Punya juga. Punya cita-cita. Gimana Kak Rifki tuh waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa itu? Apa ya? Kalau pemain sepak bola kayak gitu. Oh, pemain sepak bola. Soalnya dari kecil tuh sudah aktif main bola. Oh, main bolanya itu di Lapangan dong. lapangan ya. Bukan di ruang tamu ya? Bukan. Iya. Pernah kayak gitu? Hah? Di ruang tamu. Oh iya. Mecahin kaca. Oh. Dan itu di rumah tetangga. Oh gitu. Aduh. Dan Habis itu? malu banget. Malu. Nggak boleh dicontoh ya. Iya, teman-teman. akhirnya orang tua yang ganti kaca. Benar sekali. Jangan dicontoh ya. Nah, Kak Rifki dulu pengen jadi pemain bola. Kenapa kok pengen jadi pemain bola itu? Ceritanya dari ayah kayak gitu. Ayah itu punya hobi main bola juga. Oh. Pemain bola tapi. Nggak sampai sih. Nggak Atlet. sampai. Pon. Enggak, Pak. Main bola terus mungkin lihat potensi saya gitu ya kayak. Oh iya. Terus dimasukin tuh ke SSB, sekolah Sepak bola. bola. Enggak dilucu-lucuin. Ini serius ini. Sekolah sepak bola. Iya. Udah aktif sampai itu SMA kayak gitu. SMA ya alhamdulillah dapat berbagai kejuaraan di sana. Medali. Ya ikut Popda juga dulu. Popda. Terus Popda tuh apa? Nggak tahu teman-teman. Popda itu apa, Bang? Apanya Popmi? Beda dong. Beda. Popda itu pekan olahraga. Saya lupa kayak gitu. Intinya dia Kalau yang tahu komennya, Popda itu apa? Iya. dia itu kompetisi antar siswa, antar kota gitu ya. Jadi Kak Rifki dulu mewakili kota Jogja. Walaupun lahirnya di Sleman. Akhirnya di Sleman mewakili Jogja. Habis itu mewakili Papua Nugini kan? Oh tidak, sepertinya Kak. Tidak. Gitu, sampai SMA terus lanjut kuliah. Nah itu baru stop karena ada berbagai kesibukan dan cedera dulu. Cedera apa Kak Rifki?
Cedera kaki. Nah ini Kak Yogi ngomong soal cedera. Nah ini Bang Kak Rifki mau menjelaskan tentang cedera itu apa? Jadi mata kuliah olahraga. Iya. Iya. Gimana cedera tuh? Kenapa Kak Rifki kok cedera? Cedera apa? Kenapa saya cedera ini? Iya. Iya, Cederanya apa? Terus kenapa cedera gitu loh? Iya, terima kasih. Jadi Bang Nijar, gimana Bang Nijar? Dulu punya cerita nggak waktu kecil? Iya punya. Seperti anak muda yang kecil pada umumnya. Anak muda yang kecil. Kamunya siap. Iya. Emang Bang Nijar gitu ya teman-teman. Ya, jadi anak-anak muda yang kecil pada tahun kita, pada tahun 2000-an. Siapa yang di sini lahir tahun 90-an? Komen. Iya. Pasti nggak mau komen juga karena udah 90-an ya. Nah, ketika ditanya misalnya apa cita-citamu, apa cita-citaku, apa cita-citamu dan lain sebagainya, pasti jawabannya P. Apa tuh? Pilot ya, gitu. Kebanyakan ya. Tidak juga sih. Itu kayak satu-satunya di dunia ya. Iya, pilot. Jadi Kan bisa petani ya kan. iya, tapi dulu kita nih mungkin riset di tempat saya gitu ya. Dari 10 orang ada 1 orang yang jawab pilot, itu saya. Terbukti satu dari 10 orang. Iya, memang luar biasa ya. Beda dong. Minoritas Iya. itu Pak. Minoritas ya. Jadi gimana? Jadi pilot nggak? Ya akhirnya nggak jadi ya. Akhirnya nggak jadi. Kalau dulu tuh karena apa? Karena pingin melihat awan-awan di bawah gitu ya. Jadi awan-awan kan biasanya di atas. Tapi ketika jadi pilot awannya di bawah. Mungkin tunduk gitu ya kepada pilotnya. Bukan. Karena emang pesawatnya lebih tinggi. Oh iya. Ya seperti itu ya. Jadi dulu pengen jadi pilot, kemudian berubah lagi pengen jadi dokter karena dulu ikut dokter kecil. Siapa di sini yang jadi ikut dokter kecil? Yang ikut dokter kecil gitu ya. Yang pernah itu ada anak dari teman saya punya baju dokter kecil itu. Namanya tulisannya Kiara atau Kinan gitu ya. Nah, itu punya dokter kecil tuh seragamnya. Mungkin kayak kenal juga. Iya, nggak asing sih sebenarnya. Iya, terus. Oke, dan akhirnya berubah sih Kak Yogi, Kak Rifki. Jadi Berarti jadi Power Ranger dong, udah berubah gitu. Iya bro, Power Ranger nggak pada tahu tuh. Tanya Super Sentai ya. Nggak juga. Terlebih tua lagi Super Sentai. Terus apa tadi? Dari pilot kemudian berubah jadi dokter, kemudian pingin juga jadi pemain bola kayak Nyanyiin saya ya. Karena dulu sama pernah punya pengalaman gitu ya. Pas SD gitu ya. Ikut kejuaraan di desa. Jadi desa Bang Nizar. Beda jauh ya sebenarnya. Ini tingkat daerah, Anda tingkat desa gitu ya. Iya. Jadi biasanya kalau habis lebaran tuh ada main bola gitu ya. Nah dulu saya pernah ikut dan nggak pernah dimainin. Itu beneran ya, cerita beneran. Berarti ada cadangan lagi. Dengan abadi. Cadangan gitu loh. Iya, lapis ketiga gitu. Iya, karena memang dari situ Anda ganti cita-cita itu kayaknya ya. Gara-gara cadangan Introspeksi mungkin ya. iya. Merenung, berkaca gitu. Iya. Akhirnya Sempet pingin jadi pemain basket ya. waduh. Ini beneran. Ini main tingkat desa lagi nggak ini? Enggak, kalau ini main tingkat ekskul ya. Apa namanya? Sekolah. Class meeting di SMP ya, SMP 1 Majenang. Nah, siapa yang dari SMP 1 Majenang? Ada berapa ribuan nih? Nggak ada kayaknya. Ya jadi di sana karena apa? Karena keren ya. Jadi kalau di mindset jadi ini semua tentang mindset. Waduh. Jadi mindset pemuda ketika itu ya. Mungkin sering dengar, mungkin pernah tahu Allen Iverson gitu ya. Nah, Allen Iverson itu dia seorang yang nggak terlalu tinggi gitu ya untuk ukuran pemain basket NBA gitu ya. Cuma dia
lompatnya tinggi gitu. Jadi akhirnya pengen jadi seperti ingin itu. jadi Allen Iverson juga. Ya, seperti itu. Iya. Apa? Allen Iverson. Nah, kemudian sekarang kita gantian ya bertanya kepada Kak Yogi. Alan Iverson Dari TK sudah pengen jadi psikolog ya? Iya. Nah, ini kita dengerin nih. Pasti lebih banyak ya. Gimana nih ceritanya Kak? Lika-liku sebagai bocil. Apa dari kecil aku harus menjadi psikolog untuk memahamkan konsep-konsep kejiwaan Untuk membuat sekolah AMCA gitu ya. Iya. Sudah belum Di Jalan Damai. Iya, tidak nyambung sebenarnya Pak. Iya. Enggak. Sudah belum. Dan akan membuat mental health apa namanya? Mental health communities, Klinik tumbuh kembang. klinik tumbuh kembang yang ada di Indonesia kayak gitu. Apalagi Pak? Udah dong kan kita Terus. Ya sudah. Sudah. Silakan Kak Yogi. Cerita nih ke teman-teman nih. Nah cerita ya Masih ada kasih- ibroh, ada ya, hikmahnya. 5 menit nggak apa-apa. Iya. Atau 1 menit. Dikurang aja. 3 ya 5 Ini kurang kapan 1. ceritanya ini? Oh iya. Nggak cerita lo ini ya. Iya. Iya. Udah boleh cerita ini? Boleh. Iya. Jadi teman-teman, Iya. dulu Komen-komen di bawah. dulu ini ya. Jadi pas lagi cerita kalian komen. Aku lagi dengerin cerita. Gitu. Ini mau cerita ini. Iya komen deh. Sekali lagi Anda. Iya. Jadi teman-teman semua dulu waktu kecil ya kayak gini nggak kepikiran jadi psikolog ya. Apalagi jadi pemain bola. Amat kelas senang nggak? Apalagi Waktu dokter ya. Oh, enggak. Ini siapa sih? Dari tadi. Iya, gak kepikiran kayak gitu. Kayak gak kepikiran. Jadi waktu kecil kayak gitu tinggal di daerah konflik. Ya di Papua Barat, di Sorong namanya, nama kabupatennya. Tapi jangan dipelesetin, Sorong kiri Sorong kanan ya, beda ya. Udah biar nggak lucu itu ya. Biasanya kalau kayak ngomong Sorong, Bang Nija langsung Sorong kiri Sorong kanan gitu ya. Nah, di saat itu di tahun-tahun sekitar tahun 2000-an ya, 99 2000, di sana masih sering terjadi konflik. Konflik ya macam-macam konfliknya, kita nggak akan sebutkan karena sensitif. Dan kayak gitu sering lihat prajurit tentara. Dari situlah Pengen jadi dokter. Iya. Iya, pengen jadi tentara dong. Iya, tentara. Ya, karena dulu kan keren, gagah, bawa senapan gitu kan. Wah, ini cocok nih jadi cita-cita gitu. Bahkan waktu kecil kayak gitu sering banget mainan favoritnya tembak-tembakan. Sama temen itu kita di ladang dan sebagainya. Ya pada akhirnya seiring berjalannya waktu dihadapkan dengan kenyataan realitas yang ada gitu ya. Ya udahlah. Sekarang lebih suka jadi dokter. dokter lagi. Jadi ini Psikolog. ya teman-teman, jadi teman ngobrol dan teman bermainnya teman-teman di rumah ya. Iya gitu ceritanya. Jadi intinya gini, Bang Nizar dan Kak Rifki, ketika kita dulu kan melewati masa-masa ya SMP, Masa. ada pergaulan-pergaulan teman-teman kita suka bolos sekolah gitu ya, suka apa namanya mencuri gitu ya, suka melawan guru, Ada yang tawuran. nyontek, SMP tawuran gitu ya. Nah dulu kira-kira Pak Rifki pernah nggak mengalami hal-hal itu atau memang merasa dijaga sama Allah nih? Ya alhamdulillah kayak gitu. Dulu itu karena memang tersibukkan. Sibuk dengan kegiatan Iya, dari kegiatan yang menarik ada di rasa bermanfaat. Dulu masih aktif main bola. Terus ada aktivitas remaja masjid. Remaja masjid. Terus itu aja sih. Enggak 7. Iya terus. Ya, intinya ada berbagai kegiatan-kegiatan yang boleh jadi itu memalingkan Kak Rifki gitu ya, dari hal-hal yang Negatif tadi. Jadi kan pulang sekolah, Rifki latihan main bola. Udah sibuk, enggak sibuk. Belum lagi kalau ada turnamen dan lain sebagainya. Jadi
untuk ada kecondongan pada hal negatif itu boleh jadi berkurang lah. Oh, berarti untuk mencegah dan menjauhkan diri Kak Rifki dari hal-hal yang negatif tadi, salah satunya dengan mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Dan itu punya berketerampilan ya, akhirnya bisa main bola, bisa bergaul dengan teman-teman, olahraga, jadi sehat gitu ya. Kan nggak ada ya pemain bola yang minum minuman keras misalnya gitu kan. Ya kan nanti badannya jadi lemas kan gitu ya. Jadi rusak. Lemas, rusak kan. Kalau Bang Nizar gimana dulu dengan fenomena kan dari zaman dulu ada ya bolos, minum-minum keras, tawuran. Kayaknya Bang Nizar tawuran nih. Enggak ada di sana. Mungkin kosakata tawuran juga tidak ada. Adanya apa Bang? Dari gelut. Ya, baik. Itu yang di sawah itu ya? Belut. Belut. Apa tuh? Aku mikir nih. Gitu. Jadi nggak jadi. Nanti tak susul deh. Iya, jadi gimana Bang Nizar pengalaman dulu ketika banyak sekali aktivitas negatif nih, kegiatan-kegiatan yang buruk, apakah Bang Nizar ikut larut dalam kegiatan itu, ya, atau ternyata Bang Nizar mampu menghindarinya dan gimana menghindarinya? Iya, alhamdulillah sebagaimana tadi yang disampaikan Kak Rifki, Bang Nizar tuh senang berorganisasi Kak Rifki. Nah, jadi dia dari ikut partai-partai gitu ya? Enggak ya, jadi ormas gitu. Enggak juga ya. Ormas ya? Organisasi masyarakat itu bukan ya? Terus apa dong? Organisasi apa? Ya, OSIS dulu. Nah, jadi Bang Nizar itu ikut OSIS di SMP dan menjadi sesi kerohanian. Di OSIS. OSIS itu singkatan ya? Panjangnya apa kepanjangannya? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Wow, teman-teman tahu nggak tuh? Organisasi Intra siswa dulu. Organisasi Siswa Intra Sekolah. Bang Nizar ikut itu dulu? Ikut dulu dan lumayan aktif. Jadi di sana berpartisipasi, turut memeriahkan atau biasanya bikin panitia gitu ya, acara-acara. Dan kalau pas SMP tuh masih belum mandiri gitu ya, maksudnya masih acaranya dari guru gitu ya, difasilitasi guru. Kita ikut yang bantu gitu ya, dan tidak berhenti di situ karena langsung SMA. Jadi nggak langsung berhenti selesai ya. Orang ujian dulu baru lulus dulu. Iya. Enggak langsung SMA. Iya, jadi biar singkat. Iya. Jadi SMA juga sama dulu ikutnya. Kalau SMA malah lebih banyak ya. Apa tuh? Ada Rohis. Kemudian ada KIR, kelompok ilmiah remaja. Iya. Ikut juga. Kelompok ilmiah Rifki. Bukan dong. Ya. Nah, kemudian KIR, terus apa lagi? OSIS juga. Nah, kalau OSIS ini, kalau yang ini terpaksa. Terpaksa. Jadi kan biasanya di organisasi OSIS SMA tuh ada perwakilan per kelas. Bukan apa namanya? Perwakilan Rohis, PMR itu apa namanya? Perwakilan dari organisasi bawahnya OSIS gitu ya. Nah, Rohis tuh nggak ada perwakilannya karena nggak ada yang mau. Rohis itu apa? Kasih tahu teman-teman Rohis. Rohis Rohani Islam ya. Jadi anak-anak masjid lah teman-teman ya. Anak masjid, sekolah gitu ya. Jadi akhirnya itu terpaksa untuk ikut gitu ya. Ya, akhirnya ya tetap dilakoni gitu ya, menjadi ketua ini ya ketua kerohaniannya. Jadi makanya ketuanya bukan ketua rohisnya, agak boros sih emang. Ketuaan ya. Ketua. Terus tadi apa lagi? KIR, OSIS, Rohis. Kemudian ikut juga ini PMR tapi di kelas 10-nya ya. PMR tuh. PMR-nya tapi cuma Palang Remaja. Ya itu yang paling sering tuh di itu, dan satu lagi OSN enggak ya? OSN, Olimpiade Sains Nasional. Pasti ini ya. Dulu ikutnya lomba ini ya, apa namanya? Bukan sosiologi dong. OSN loh ini ya. Perhatikan OSN itu pasti dulu ini yang ngerakit kursi. Enggak. Apa ngerakit senyawa. Tahu? Kimia. Tahu dong. Kimia. Tapi dulu cuma sampai kabupaten gitu. Jadi enggak ikut, tapi enggak ikut semua gitu. Cadangan. Enggak ada masa bola cadangan OSN cadangan lagi. Tapi iya sih begitu.
Maksudnya nggak yang inti gitu, nggak yang paling pinter, nggak paling. Iya. Soalnya kan ada gitu, ada yang sebenarnya merendah aja gitu biar nggak kelihatan nanti sombong gitu. Ya, jadi Tapi kelihatan loh Bang Nizar. iya. Ya seperti itu ya. Jadi dengan banyaknya aktivitas, apalagi aktivitas yang yang bermanfaat seperti ikut organisasi dan ini kan nggak semua nanti mirip Bang Nizar gitu ya. Nanti tersaingi gitu. Enggak ya. Maksudnya beda-beda ya. Ada yang suka bersosial gitu ya. Ada yang suka beripa. Tadi kan bersosial. Iya, Beripa sosial, dong. beripa. Iya. Ada yang suka berbahasa, ada yang suka berolahraga dan lain Mohon maaf, sebagainya. mau sampai kapan itu? Nggak ada lagi ya. Nah seperti itu. Jadi itu lumayan untuk menguras waktu gitu ya, menguras waktu dari Pikiran, tenaga gitu ya. Jadi tersalurkan di situ ya. Alhasil nggak ada libur karena Sabtu dan Ahad dia kepake gitu ya. Tapi kan pelajaran di sekolah Iya, tetap pelajaran. bisa handle kan? Iya, karena memang memprotoli gitu ya. Alhasil jadi OSIS dan ROHISnya yang paling sering kuat gitu ya. Iya. Nah, itu tadi ya Bang Nizar ya. Jadi memang Kak Rifki dan Bang Nizar dulu memiliki kegiatan-kegiatan yang itu dijadikan sebagai sarana menyibukkan diri, ya, menyalurkan hobi, kemudian menyalurkan energi, ya, dan juga melatih keterampilan ya. Kalau Kak Rifki banyak keterampilan fisik yang diasah, kalau Bang Nizar banyak keterampilan sosial, manajerial, ya, masya Allah luar biasa. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi ya di antara salah satu cara kita agar menjadi remaja-remaja yang produktif ya, remaja-remaja yang sehat gitu ya. Ya kita harus berusaha menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk dan juga mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan hal yang baik gitu ya. Kayak gini nggak ada yang nanya, sedih. Oh iya. Silakan Bang Nizar bertanya ke Pak Yogi. Ya seperti yang tadi dibahas, mungkin dari SD, SMP, SMA Kak Yogi. Enggak lah, enggak usah SD, SMP, SMA dong. Iya yang penting-pentingnya. Ya waktu di momen krusial remaja ya. Iya. Kan banyak tuh. Iya, ketika remaja itu di sekeliling Kak Yogi itu banyak yang tawuran. Bahkan ketika sekolah SMP itu sudah ada yang bawa pisau, bawa obeng gitu. Luar biasa. Masa? Tidak, berkelahi. Berkelahi. Itu kita di timur keras Pak ya. Jadi mohon maaf ya. Iya. Jadi hampir di tiap hari ya. Itu sepulang sekolah selalu ada perkelahian, ya tawuran gitu ya. Ya kayak gitu ya sebagai siswa dulu ya ikut menghindar. Iya, karena ya paham lah, sadar diri lah. Orang tua merantau ya. Kita bukan orang asli sana, kita ya Medan sih. Kan bukan orang Papua, berarti orang Medan. Jawa dong ya. Nah, ya akhirnya kita lebih cari aman Mas Rifki ya. Cari aman ya, karena memang itu banyak kerugiannya karena tidak pernah selesai, karena dendam itu kan nggak pernah selesai ya. Terus gitu ya. Nah, itu. Ya di antaranya dulu ikut pramuka ya. Nah, pramuka dari SMP. Sebelum muka ya, muka wajah sebelum wajah ya. Tidak dong. Ya, pramuka ini Prajamuda Karana. Nah, ya. Jadi dulu di zaman Kak Yogi pramuka positif sekali ya. Sekarang juga positif mungkin, nggak tahu, kayak nggak ngikutin ya. Jadi dulu ada kakak pramuka yang selalu membimbing gitu ya. Kakak. Nah, bagaimana kakak? Oh iya, makanya pramuka tuh identik dengan timur ya. Iya, enggak dong ya. Iya, ya namanya aja sebutnya sama. Ya selain itu Kak Yogi ikut banyak ini ya, sama-sama seperti Mas Rifi ya, fisik juga, tapi Kak Yogi tidak di bola, ya, bela negara ya, bela diri, iya bela diri, mulai dari silat sampai karate sampai aikido gitu ya. Aikido apa itu aikido? Singkatan? Enggak dong. Aikido apa? Ya itu nama. Ya, ada itu. Tidak singkatan. Ya kita dijelaskan. Iya, itu teknik bela diri mengandalkan
Dari Jepang. Oh, Jepang. Iya, jadi Berarti donya. Sumo juga. udah belum nih? Ini cerita nih, dipotong terus ah. Iya. Nah, jadi sibuk dengan kegiatan-kegiatan itu, betul. Jadi yang sosial, kegiatan sosial dan apa? Bukan sosial dan keterampilan di pramuka, ya. Kayak gitu banyak belajar dulu di pramuka itu, mulai dari bagaimana menyusun ya, beradaptasi, survival gitu ya. Dilatih semua di sana ya. Ya, pakai sepatu juga dilatih di sana gitu ya. Dasi? Ini pakai sepatu ya. Sepatu dilatih. Iya. Sepatunya Ya, siapa tahu nggak bisa ngikat tali sepatu kan? Nah, ya. Iya kan tali itu. Di sana kan belajar simapur, morse ya kan? Nah, apa? Sandi, Apa? jaga. Ya, udah. Iya. Nah gitu, jadi kayak gitu juga sama, banyak aktivitas, nggak ikut OSIS sih, nggak ikut sepak bola, tapi memang memilih aktivitas yang lain, gitu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu SMP dan SMA ya tersibukkan dengan aktivitas itu, sehingga nggak ikut-ikutan kegiatan-kegiatan lain yang apa cenderung buruk ya. Sebenarnya secara psikologi, kenapa anak remaja itu cenderung ikut kegiatan yang negatif ya? Karena sebenarnya mereka kurang apa namanya rasa percaya diri, konsep diri positif ya, cara memandang diri positif. Nah ini sebenarnya membangunnya mudah. Yang pertama ya kita harus punya niat dulu jadi orang baik gitu ya. Kemudian cari lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan yang baik. Kemudian ya coba untuk bertahan di lingkungan itu. Nah sebenarnya semudah itu. Nah, jadi yang paling penting kan sebenarnya membedakan baik dan buruk kan ya. Gitu. Tapi dulu menarik nih, sedikit lagi nih. Kak Devi dan Bang Nizar dulu ketika masih SMP dan SMA pernah nggak sih konflik atau marah-marah sama orang tua gitu, sebel sama orang tua, pernah nggak? Bang Nizar? Bang Nizar sih enggak ya. Enggak pernah. Mungkin karena jauh juga ya. Kalau SMA kan di Purwokerto ya. Ngekos di sana. Ngekos jadi nggak ada konflik itu, paling kangen ya. Yang ada malah kangen, homesick dia. Homesick, nggak usah terus semua. Terus kalau Kak Rifki? Alhamdulillah juga sama ya. Nggak ada. Sama ngekos di tempat Bang Nizar juga gitu. Satu kosan. Kan? Sleman, Jogja. Gimana tadi katanya sama ngekos? Sama, nggak ada konflik. Oh, nggak ada konfliknya. Kalau Kak Yogi? Iya, sering dimarahin sih dulu ya. Karena mungkin sering pulang terlambat ya, baju kotor hujan-hujanan gitu ya, bal-balan main bola kampung gitu ya. Itu dimarahin, tapi yang nggak sampai membenci, nggak sampai konflik. Jadi memang kayaknya penting ya kita punya hubungan yang baik sama orang tua ya. Penting. Apa pentingnya Mas Rifki? Kalau Karvi dulu ya, dari SMA itu sudah sering cerita kayak gitu. Jadi cerita ini ya, masa depannya ngapain ya? Jadi kerja di AMCA gitu ya? Jauh sekali ya. Gimana? Cerita apa nih? Ya kalau ada masalah, ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada orang tua. Cerita? Nggak malu? Waktu itu nggak malu kayak gitu. Karena memang sudah apa ya, dari dulu sering cerita kayak gitu. Enak kalau cerita sama orang tua tuh enak. Plong jadinya, apa gimana? Enak. Jadi ada solusi yang kita dikasih gitu loh. Oh, kalau teman-teman merasa malu dan sebagainya gimana Mas Rifki? Pelan-pelan sebenarnya kayak gitu. Oh, ceritanya pelan-pelan. Ibu, saya mau gitu. Bisik dong itu dong. Katanya pelan-pelan. Gimana sih? Mungkin bisa dimulai tapi dari hal yang receh, remeh. Yang ringan-ringan. Jadi bukan volumenya pelan-pelan ya. Jangan. Berarti manfaat ya? Manfaat. Jadi kita dapat solusi dari orang tua yang sudah berpengalaman, sudah merasakan manis garam, asam, manis asin dong harusnya. Manis garam gimana sih? Asam garam kehidupan. Nah itu dong. Nah ya udah. Itu. Tapi nggak ada manisnya sih asam garam. Itu mohon maaf nih, jadi bahas itu nih. Ayo Karifki. Ya jadi itu kayak kita punya kayak pegangan gitu kayak. Ada yang membimbing. Jadi punya prinsip ya dari orang tua. Gitu. Kalau Bang Nizar apa manfaat dari dekat sama orang tua? Tentunya kalau dulu ya, ini pemikiran dulu manfaat dekat orang tua karena ya dapat uang gitu ya, dapat apa namanya rezeki dan lain sebagainya gitu ya. Dan
setelah berpikir gitu ya, setelah sekarang kenal dengan sunnah, dengan ilmu gitu ya, tentunya manfaat dekat dengan orang tua bisa mendekatkan diri kepada Allah juga. Karena dalam kita berbakti, berbakti itu termasuk ibadah yang tinggi, ibadah yang mulia gitu ya. Dan bisa juga mendapatkan doa-doa yang lebih mustajab lagi karena dekat dengan orang tua, didoakan orang tua. Dan salah satu doa yang mustajab adalah doa dari orang tua juga kan. Masya Allah. Jadi emang di antara kuncinya untuk menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk itu dekat sama orang tua ya. Iya. Baik. Nah itu dia teman-teman semua. Jadi ya di antara tips yang bisa diceritakan Bang Nizar, Kak Rifki, Kak Yogi hari ini adalah ya menjadi seorang remaja itu memang tidak mudah ya. Iya. Banyak ujiannya, banyak godaannya, banyak yang ayo ikut ini, ngajak kita kepada keburukan banyak ya. Banyak banget. Tapi memang kita harus tadi pandai memilah-milah baik dan buruk dan berusaha sebaik mungkin untuk berada di sisi yang baik. Ya untuk mengurangi ujian-ujian dan godaan tadi, ikutilah kegiatan-kegiatan yang seperti Bang Nizar, Kak Rifki tadi ikutin ya. Ya mulai dari kegiatan fisik, yang suka fisik boleh. Kegiatan sosial boleh, kegiatan yang mengasah pengetahuan, olimpiade seperti Bang Nizar boleh ya. Teman-teman suka yang mana, sibukkan diri di sana, berkarya di sana. Ya nanti insya Allah ketika teman-teman serius menggeluti bidang itu, ya ketika seusia Kak Rifki, Bang Nizar yang tua ini gitu ya. Nah ini kan tua-tua ya teman-teman. Kayak Yogi sih ya masih muda lah ya, mirip-mirip teman-teman lah masih muda, gitu ya, betul ya? Berapa tahun? Iya. Ya, jangan udah ya. Desa Warsa. jadi gitu ya teman-teman semua ya. Gunakan waktu muda untuk berkegiatan, beraktivitas yang positif, yang bermanfaat buat keterampilan kita, kemampuan kita gitu ya. Nah, dan mungkin nanti di kesempatan berikutnya Bang Nizar, Kak Rifki dan Kak Yogi akan cerita tentang bagaimana perjalanan kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan yang banyak, terutama mengenal agama. Mudah-mudahan ada waktunya. Biar jadi pandangan dan jadi wawasan buat teman-teman nih gitu ya. Kira-kira pilihan atau langkah apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa lebih baik. Nggak harus seperti Bang Nizar, nggak harus seperti Kak Rifki, nggak harus seperti Kak Yogi, tapi intinya teman-teman punya wawasan apa yang bisa teman-teman lakukan di usia remaja. Bang Nizar mau disampaikan? Iya, lupa ya. Cuma tadi sempat ini ya, lupa jadi. Ya udah Kak Rifki, cukup. Sampaikan dong. Cukup. Bang Nizar? Paling ada kalimat yang muda, yang berkarya, yang mendunia. Woi, ya boleh. Iya, itu nyonteknya siapa ya? Baik. Nah, gitu dia teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast alternatif selanjutnya. Masih sama Bang Nizar, Kak Rifki, dan Kak Yogi. Nanti kita akan obrolin hal-hal yang menarik berikutnya sesuai requestan teman-teman. Kalau teman-teman ingin kita membahas sesuatu dan teman-teman punya ide, silakan tuliskan di mana Kak Rifki? Di komen bawah ini. Ya, di mana? Nggak ada. Dinding. Mading. Ya, di kolom komentar YouTube di bawah ini. Terima kasih teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.